Gimana ngomongnya ya? Halo, saya Albar, saya host dalam video ini. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang bertujuan untuk memenuhi tugas kuliah komunikasi publik. Eits, tunggu dulu penonton yang budiman, jangan kemana-mana karena video ini mengandung kefaedahan yang bakal membuat kalian menjadi kaya. Just kidding. Pak Vidi, mohon maaf ya, saya bawaannya tuh pengen bercanda aja kalau bikin video gitu. Jangan dikasih C ya, please. Please. You got me. Oke, sahabat muda, kali ini gue pengen membahas tentang sikap berkomunikasi dan teknik berbicara yang efektif. Berkomunikasi adalah suatu hal yang sering kita lakukan setiap hari antar seorang manusia dengan manusia yang lain atau manusia dengan jin. Enggak gitu. Nah, tapi pada tahu nggak sih kalau dalam berkomunikasi kita harus memilih sikap? Nggak tahu ya? Ya udah sih. Oke, sikap berkomunikasi adalah suatu hal yang menentukan seseorang untuk mencapai keberhasilan dan keefektifan dalam berkomunikasi. Sikap berkomunikasi yang dibawakan seseorang dalam berkomunikasi dapat meningkatkan atau justru melemahkan suatu hubungan antar individu. Nah, sahabat muda, ternyata sikap dalam berkomunikasi dibagi menjadi 3, yaitu asertif, submisif, dan agresif. Yang pertama, sikap asertif adalah cara penyampaian gagasan secara terbuka. Bisa dibilang sikap ini menunjukkan penyampaian yang berani, positif, dan penuh keyakinan dengan segala sesuatu yang disampaikan. Kurang lebih bisa dikatakan berani mempertahankan hal yang benar secara keyakinan. Yang kedua adalah submisif, merupakan suatu sikap yang selalu mengiyakan segala permintaan orang lain atau kecenderungan menyetujui pendapat orang lain tanpa mengemukakan pendapat sendiri atau ragu-ragu dalam berbicara atau bertindak. Nah, sikap ini menunjukkan orang yang berpenampilan lemah tak berdaya serta menempatkan diri dalam posisi subordinat karena kekhawatiran memperoleh hal-hal yang tidak mengenakan, seperti reaksi-reaksi negatif dari lawan komunikasinya. Yang ketiga adalah agresif. Agresif merupakan sikap berperilaku dogmatis, sering mengadili orang lain, dan terkadang menyerang orang lain secara personal. Nah, orang ini cenderung bertindak negatif dan merasa bermusuhan dengan orang lain, memaksakan pendapatnya pada orang lain, atau merasa superior dalam berkomunikasi dengan orang lain. Ngomong-ngomong soal sikap berkomunikasi nih ya, pastinya nggak lepas sama yang namanya berbicara. Nah, dalam berbicara juga ada tekniknya loh guys. Gini loh, berbicara yang baik itu harus efektif. Dalam artian, kalau kita ngomong, terus pesan yang kita sampaikan harus bisa diterima dengan baik oleh lawan bicara. Lantas apa gunanya jika kita ngomong, terus pada nggak ngerti? Heran aku tuh ya. Terus, agar supaya... agar tujuan untuk berkomunikasi dengan efektif, ada baiknya kita melakukan hal-hal seperti berikut ini. Yang pertama, melakukan pemilihan pokok permasalahan yang akan dibicarakan. Tanpa memilih pokok permasalahan yang mau dibicarain, jatuhnya tuh kita kayak malah nggak tahu mau ngomong apa. Maka sebaiknya emang kita perlu banget untuk nentuin tema, dan lebih bagus lagi kalau seandainya kita melakukan sedikit riset. Yang kedua, berbicara dengan melakukan gerakan badan. Gestur atau gerakan badan bisa mempertegas isi pesan yang ingin kita sampaikan. Dan yang ketiga, lakukan penyesuaian dengan situasi terhadap lawan bicara sehingga pesan yang disampaikan bisa masuk dengan baik. Nah, dalam hal ini seperti misalnya penggunaan bahasa, cara penyampaian, dan menyesuaikan waktu yang terbaik dalam menyampaikan suatu pembicaraan. Yang keempat, hargai lawan bicara saat menyampaikan pesan dan jangan menyerang lawan bicara. Yang kelima, menanggapi dengan baik setiap semua reaksi yang diberikan oleh lawan bicara. Nah, sebenarnya dalam berbicara secara efektif diperlukan prinsip berbicara seperlunya dengan bahasa yang dimengerti. Selain itu, kita harus memperhatikan cara berbicara dan adat yang berlaku di lingkungan sehingga kita bisa berbicara dengan baik dan lancar. Ada beberapa prinsip efektif dalam berbicara, antara lain yang pertama, memberikan kesempatan pada lawan bicara saat mereka menyampaikan pendapat mereka. Yang kedua, menatap lawan bicara dengan sopan dan bergantian. Yang ketiga, berbicara dengan baik, jelas, dan mudah dimengerti dan jangan melakukan bisikan. Yang keempat, memahami semua apa yang dibicarakan sehingga inti dari pembicaraan bisa terrealisir.
Berbicara secara efektif juga sebenarnya akan membuat pendengar mau mendengarkan apa yang sedang kita bicarakan dan juga memberikan efek motivasi pada lawan bicara berupa dorongan minat untuk melakukan sesuatu dan yang terpenting adalah umpan balik yang positif. Nah, selain itu, berbicara dengan efektif bisa mempengaruhi orang supaya dapat memusatkan sesuatu bahasan tertentu sehingga topik yang sedang dibicarakan dapat menemukan solusi. Bener kan gak rugi? Materi kali ini emang benar-benar bermanfaat buat kita semuanya, apalagi ketika kita sedang berkomunikasi di tengah-tengah masyarakat. Karena komunikasi itu nggak cuma terjalin antar dua manusia, tapi juga bisa terjalin antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Dalam bentuk jamak ya pastinya. Dan akhirnya materi sikap berkomunikasi dan teknik berbicara yang efektif sudah selesai kita bahas dalam video ini ya. Dan pastinya buat kalian semuanya yang belum subscribe, segera subscribe sekarang juga. Jangan lupa like dan komen di channel ini. Thank you banget buat kalian semuanya yang sudah subscribe dan selalu support channel ini. Dan as always, don't ever give up and be yourself. See you next time. Bye. Minggu depan kita bakal membahas tentang apa yang gue lakuin di minggu ini ketika mempersiapkan video ini guys. Jadi ini bener-bener dari semua video yang gue bikin di YouTube ini adalah yang paling serius dan paling niat.